Selamat siang, perkenalkan nama saya Nilo Gede Antari Dewi. Saya program studi PG PAUD Universitas Dianapura. Di sini saya akan mengajak anak-anak bercerita yang berjudul Persahabatan Singa dan Tikus. Nah, saya akan mulai bercerita. Nah, di sini saya berperan sebagai seorang guru. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya sehat ya, tanpa kekurangan apapun. Anak-anak sudah sarapan? Anak-anak harus sarapan ya, setiap mau berangkat sekolah. Anak-anak harus sarapan dulu di rumah, agar tubuhnya sehat. Nah, sebelum pelajaran dimulai, sekarang ibu guru akan mengajak anak berdoa terlebih dahulu agar pelajarannya lancar hingga awal sampai akhir. Ini bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Sekarang ibu guru akan memberi kami pelajaran. Semoga apa yang diberi ibu guru bermanfaat bagi masa depan kami. Amin. Nah, setelah berdoa selesai, sekarang ibu guru akan mengajak anak-anak bercerita. Ada yang suka bercerita nggak di sini? Nah, tapi anak-anak kalau ibu bercerita, anak-anak tidak boleh ribut ya. Dengarkan apa yang ibu ceritakan di depan kelas. Anak-anak tidak boleh ngobrol sama teman-temannya. Anak-anak harus duduk yang rapi. Nah, ibu guru akan mulai bercerita ya. Di sini ibu guru akan bercerita tentang dongeng persahabatan singa dan tikus. Nah, anak-anak mengambil sikap duduk yang manis. Silakan anak-anak. Nah, ibu guru mulai ya berceritanya. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor singa perkasa. Semua makhluk hidup yang ada di hutan ini sangat takut kepadanya karena wajahnya yang mengerikan dan dia harus merasa dihormati. Nah, sekarang ibu guru akan bertanya kepada anak-anak, anak-anak tahu singa? Nah, ini yang dinamakan singa ya anak-anak. Singa ini sangat mengerikan dan semua makhluk hidup yang ada di hutan itu sangat takut kepadanya. Sehingga singa ini dikenal sebagai raja hutan anak-anak karena wajahnya yang mengerikan dan tidak mengenal rasa takut. Nah, dia menghabiskan sebagian waktunya dengan berburu mencari mangsa dan sebagian lagi untuk tidur. Nah, tidak ada makhluk hidup yang ada di hutan berani mendekati sarangnya, terutama saat singa sedang tidur. Sang raja hutan akan marah jika ada satupun makhluk hidup yang mendekati sarangnya. Dia akan merasa terganggu. Dengan cara apapun, dia akan memangsa makhluk hidup yang berani mendekati sarangnya. Nah, suatu hari ada seekor tikus yang ingin melihat bagaimana sarangnya si singa, raja hutan tersebut. Nah, ini adalah tikus anak-anak. Tikus ini berwarna apa anak-anak? Nah, pinter. Nah, sekarang ibu guru mau bertanya kepada Cika. Cika, apakah tikus itu punya ekor? Punya, Bu Guru. Ekornya panjang. Nah, Cika sangat pintar ya. Nah, sekarang ibu guru akan lanjut berceritanya. Nah, dengan niat yang bulat, dia berangkat melihat sarangnya raja hutan karena tikus ini sangat penasaran anak-anak dengan sarangnya si raja hutan. Namun, ketika dia sampai, dia tidak melihat adanya si raja hutan karena dia pergi ke suatu tempat. Apakah dia akan kembali lagi? Nah, kata si tikus dalam hatinya. Nah, untuk mengobati rasa penasarannya, si tikus itu menyelinap anak-anak ke dalam gua. Gua itu sangatlah gelap. Nah, dia melihat jejak kaki sang raja hutan di tanah dan jejak kaki besar itu membuatnya sangat ketakutan.
Sepertinya aku harus keluar dari gua ini, kata si tikus dalam hati anak-anak, karena si tikus ini sudah merasa ketakutan. Namun malang, saat itu terdengar langkah kaki si raja hutan dan memasuki gua. Cek, cek, cek. Oh tidak, dia segera akan masuk. Apa yang harus aku lakukan? Si tikus gemetar anak-anak. Ternyata si singa raja hutan pergi hanya untuk mencari minum dan dia datang kembali untuk beristirahat anak-anak. Nah, si tikus ini pun bersembunyi di dalam gua. Akan tetapi dia sangat malang. Singa duduk di dekat pintu masuk gua dan beristirahat dengan kepalanya menempel di kakinya yang besar. Ia langsung tertidur pulas. Seluruh gua tampak bergetar karena dengkuran keras si raja hutan. Si tikus berusaha merayap keluar dari gua secara diam-diam. Ia pun berada di dekat pintu masuk gua. Namun saat ia mencoba untuk menyeberangi singa, ekornya menyerempet kaki kiri sang raja hutan. Dan penguasa hutan terbangun dengan kaget. Terlihat kemarahannya saat dia melihat tikus kecil di sarangnya. Walaupun si tikus kecil ini merasa takut, si tikus tidak kehilangan akal anak-anak. Dia segera berlari, namun malang singa segera dapat menangkapnya. Sang raja hutan membuka rahang untuk menelan tubuh si tikus kecil. Nah, si tikus kecil seketika berteriak anak-anak. Maaf ya Raja, saya tidak bermaksud membangunkan Anda. Saya mencoba untuk meninggalkan gua ini di mana selama ini saya sangat penasaran dengan sarangnya Raja. Saya pergi kali ini dan saya tidak akan pernah lupa kebaikan Anda. Jika takdir memberi saya kesempatan, saya akan membantu Anda dengan cara yang saya bisa di suatu hari nanti, kata si tikus kepada sang raja hutan. Singa sangat geli mendengar kata-kata si tikus. Apakah bisa makhluk kecil seperti dia membantuku, kata si singa dalam hatinya. Nah, tapi si singa membiarkan dia pergi dan si singa tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Si tikus pun berlari anak-anak, berlari keluar dari gua dan menyelamatkan hidupnya. Si tikus pun sangat berterima kasih kepada raja hutan karena sang raja hutan tidak jadi memakannya. Nah, beberapa hari sejak kejadian itu, seperti biasa, singa sang raja hutan pergi berkeliling mencari mangsa. Nah, pada suatu hari, tiba-tiba dia terjebak dalam jeratan pemburu anak-anak. Dia berjuang mati-matian untuk membebaskan diri. Sayangnya, semua usahanya hanya sia-sia. Dia hanya menemukan dirinya, bahkan lebih terjerat kuat di dalam jaring tali pemburu. Nah, dia meraung dengan kemarahan dan ketidakberdayaan anak-anak. Singa ini terjerat pada tali pemburu anak-anak. Dia sangat sedih, bahkan dia tidak berdaya anak-anak. Nah, pada saat itu, si tikus kecil mendengar teriakan si raja hutan itu. Nah, penguasa hutan dalam kesulitan, kata si tikus kecil dalam hati. Ini adalah kesempatan saya untuk membantu dia sekarang, kata si tikus kecil. Tanpa berpikir panjang, si tikus kecil itu berlari secepat yang dia bisa menuju tempat di mana suara itu berasal. Kemudian ia menemukan singa yang terperangkap di dalam jerat pemburu. Nah, jangan bergerak yang mulia, kata si tikus. Saya akan memotong tali Anda dan Anda akan segera bebas, ucap si tikus. Nah, tanpa berpikir panjang, si tikus kecil itu menggigit tali yang ada di seluruh badannya si sang raja hutan. Dan segera singa itu terbebas. Terima kasih tikus, karena kamu sudah menolong saya. Saya tidak menyangka bahwa kamu bisa menolong saya. Selama ini saya salah, kata si singa dengan rendah hati. Akhirnya, dua makhluk itu menjadi sahabat baik sejak hari itu. Nah, anak-anak, si tikus dan si singa menjadi sahabat yang baik anak-anak.
Si singa tidak jadi memangsa si tikus dan tikusnya pun membantu singa saat dia terjerat tali pemburu. Nah, kebaikan memang harus dibalas dengan kebaikan. Itu singa saat dia terjerat tali pemburu. Nah, kebaikan memang harus dibalas dengan kebaikan. Nah, pesan moral di sini yang ibu sampaikan, anak-anak jangan pernah menyepelekan orang lain karena bisa jadi orang tersebut memiliki kemampuan yang tidak kita ketahui. Anak-anak harus saling menghormati sesama teman, keluarga, masyarakat, ataupun makhluk hidup lainnya. Anak-anak tidak boleh menyepelekan makhluk hidup yang ada di dunia ini, karena semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Nah, kita juga tidak boleh sombong terhadapnya, karena bisa saja suatu hari nanti orang itu yang akan menolong kita. Nah, ingatlah bahwa sekian dongeng hari ini. Besok ibu guru akan mengajak anak-anak lagi bercerita ya, agar anak-anak selalu terhibur dalam pelajaran ibu guru. Nah, anak-anak harus mengingat apa yang ibu guru bilang tadi ya. Anak-anak tidak boleh sombong, anak-anak tidak boleh angkuh, anak-anak harus selalu menghormati semua ciptaan Tuhan. Sekian dongeng hari ini. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya anak-anak. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih ya Tuhan, karena berkat dan rahmat-Mu, metode bercerita yang ibu guru berikan kepada kami dapat berjalan dengan lancar hingga awal sampai akhir. Apa yang diberikan oleh ibu guru bisa bermanfaat bagi masa depan kita. Amin. Anak-anak pulangnya hati-hati ya. Yang udah dijemput sama orang tuanya silahkan pulang. Yang belum dijemput di sini diam dulu ya sama ibu guru. Bye bye anak-anak. Selamat siang.